فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, ada sedikit faedah tambahan yang disebutkan oleh Syekhuna Muhammad Amin Al-Harari rahimahullahu ta'ala. Inti pembahasan dari rangkaian ayat ini adalah bahwasanya mereka itu mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal ayat-ayat itu sudah jelas dan itu terjadi bahkan di zaman Musa alaihi salam. Makanya walaupun mereka ketika dikatakan berimanlah kepada wahyu yang diturunkan pada kalian, mereka mengatakan kami beriman pada apa yang diturunkan pada kami. Maka Allah menerangkan dalam rangkaian ayat ini, bahkan mereka sendiri sudah kafir di zaman Nabi Musa. Maksudnya mereka tentunya apa? Kebanyakan Bani Israel, bukan semuanya. Makanya Allah Ta'ala ketika membahas ayat yang ini, walaqad ja'akum Musa bil bayyinat, dan sungguh Musa telah datang kepada kalian dengan membawa keterangan-keterangan. Baik. Ayat ini kata beliau sebagai hardikan kepada orang-orang tersebut. Sampai-sampai Allah mendatangkan dengan apa? Lam. Untuk apa? Untuk menunjukkan adanya sumpah yang tersembunyi. Takdirnya wa izzati wa jalali, demi keperkasaanku dan demi keagunganku, sungguh benar-benar telah datang kepada kalian Musa bin Imran alaihi salam dalam keadaan dia membawa al-bayyinat, yaitu berbagai mukjizat yang jelas dan terang, yang menunjukkan akan benarnya dia, akan benarnya kenabian beliau. Baik. Di antaranya adalah 9 ayat yang Allah Ta'ala sebutkan itu. Walaqad ataina Musa tis'a ayatim bayyinat. Tapi apa yang terjadi? Summat takhadtumul ijl. Kemudian kalian justru mengambil anak lembu sebagai sesembahan. Dan kalian menyembah patung anak lembu tersebut mim ba'dih, yaitu setelah datangnya Musa membawa keterangan-keterangan tersebut. Ini kemungkinan pertama. Atau kemungkinan kedua, setelah perginya Musa ke Gunung Tur tadi, Gunung Tur tersebut untuk mengambil Taurat. Justru kalian memanfaatkan kesempatan tidak adanya Nabi Musa, kesempatan untuk apa? Untuk mengikuti hawa nafsu kalian menyembah patung anak lembu. Tayyib. Dan kenapa Allah Ta'ala tidak menggunakan fa tapi menggunakan summa? Jelas kata beliau summa di sini adalah litarokhi fir rutbah, menunjukkan adanya penundaan atau selang waktu di dalam tingkatan amalan, dan sekaligus dari sisi maknanya menunjukkan akan kemuncak dari keburukan perbuatan mereka itu. Kemudian jumlah wa antum zalimun, yaitu apa? Wa antum zalimuna anfusakum bi ibadatih, sebagai hal, yaitu hal dari fa'il ittakhadtum, dalam keadaan kalian menzalimi diri kalian sendiri dengan menyembah patung anak lembu tadi. Kenapa dikatakan zalim? Ma'ruf. Kata beliau di sini, karena kalian meletakkan peribadatan bukan pada tempatnya. Kata beliau, ayat ini sebagai hardikan terhadap orang-orang Yahudi atas kekufuran mereka dan peribadatan mereka kepada, yaitu kekufuran kepada Allah dan kepada Rasulnya,
dan karena peribadatan mereka kepada anak lembu setelah mereka melihat ayat-ayat Musa. Taib. Dan ini sebagai keterangan keterangan bahwasanya mereka mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka maka bukanlah kekufuran mereka kepada Nabi Muhammad SAW itu lebih mengherankan daripada kekufuran mereka di zaman Musa. Di zaman Musa jelas keajaiban banyak sekali dan jelas sekali. Itu saja mereka mengingkari Musa, masih dengan nabi yang mereka agung-agungkan. Mereka saja mengingkarinya. Bagaimana dengan nabi yang bukan dari kaum mereka? Maka tidak heran kalau nabi yang ini juga diingkari. Padahal mereka masih dekat waktunya dengan keajaiban-keajaiban kudrah Allah yang Allah tunjukkan, yang Allah perjalankan melalui tangan Nabi Musa alaihissalam, yaitu ketika peristiwa di Mesir itu. Demikian pula peristiwa ketika mereka melewati Laut Merah. Ternyata belum selang waktu dekat aja, tahu-tahu mereka sudah menyembah anak lembu dan seterusnya. Kata beliau, ini adalah yaitu Allah mengulangi pembahasan ini, penyembahan anak lembu dan pengagungan serta kecintaan pada anak lembu ini sebagai penjelasan untuk membantah dakwaan mereka bahwasanya mereka beriman kepada apa yang diturunkan pada mereka. Mereka dusta, mengaku beriman pada Taurat dan sebagainya. Mereka dusta, mengaku beriman pada Musa, mereka itu dusta saja. Kata beliau, apakah engkau tidak melihat bahwasanya penyembahan anak lembu ini tak ada ajarannya di dalam Taurat? Bahkan yang di dalam Taurat adalah mereka itu wajib untuk mentauhidkan Allah di dalam peribadatan. Atau apa? Bahwasanya dalam Taurat itu yang ada adalah bahwasanya menyembah selain Allah itu adalah maksiat yang paling besar. Maka Allah mengulang-ulang pembahasan anak lembu di dalam rangkaian ayat Al-Baqarah ini, ayat-ayat Al-Baqarah sebagai peringatan tentang besarnya kejahatan mereka. Dan juga Allah Ta'ala menyebutkan itu setelah Allah menceritakan beraneka ragamnya kenikmatan Dia. Dan juga apa? Di antara rangkaian pembahasan ini adalah termasuk nikmat-nikmat lagi adalah firman Allah Ta'ala, summa afauna ankum. Kemudian kami telah memaafkan kalian. Dan juga di dalam ayatnya, falaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karena kurnia Allah dan rahmatnya pada mereka, pasti kalian telah termasuk dari orang-orang yang merugi. Ini semua adalah rangkaian kenikmatan. Kemudian di sini Allah Ta'ala menyusulinya dengan hardikan atas sikap mereka yang mengingkari nikmat-nikmat tadi dengan kekufuran yang berikutnya. Di antaranya adalah kisah diangkatnya gunung itu. Ternyata mereka mengatakan apa? Sami'na wa asoina dan seterusnya. Kemudian di antara pembahasannya juga, mana tadi ana tengok, tapi tidak banyak yang kita dapatkan di sini. Tentang ayat wa yakfuruna bima wara'ah, mereka yang mengatakan kami beriman kepada yang diturunkan kepada kami dan mereka mengingkari yang selain itu. Telah kita lewati dalam tafsir kitab yang lain itu, wara' maksudnya adalah siwa, yang selain. Kata beliau, al-wara' ini adalah dzaraf yang mutawassithah dalam masalah tasarrufnya. Berarti apa? Dia punya makna qudam dan punya makna khalf. Di depan atau yang di belakang. Dan yang di belakang ini yang lebih sering ya, wara'. Artinya adalah khalf, di belakang. Intinya apa? Intinya adalah yang selain itu. Kemudian masalah balaghahnya, insya Allah tidak banyak tambahan-tambahan yang tidak pernah kita dapatkan. Insya Allah rata-rata kita dapatkan itu.
Dan kemudian tentang ayat walaqad ja'akum Musa bil bayyinat, yaitu apa? Ini adalah bagian dari nikmat yang Allah kurniakan kepada Bani Israel. Tapi ternyata mereka membalas kenikmatan tadi dengan kekufuran. Kenapa? Karena ayatnya mengatakan apa itu? Sebentar, karena beliau rangkaiannya panjang di sini. Oh enggak, ini telah kita lewati sebenarnya ya. Baik, yaitu apa? Kita langsung baca ininya aja. Yaitu yang dimaksudkan dengan bayinat di sini adalah ayat-ayat yang menunjukkan tauhidullah dan menunjukkan benarnya dakwah Nabi Musa, sekaligus ayat yang menunjukkan agungnya kekuasaan Allah. Namun ternyata itu semua tidak menambahi mereka kecuali semakin berdalam-dalam di dalam kesyirikan dan semakin menyibukkan diri dengan berbagai jenis penghambaan kepada berhala. Kenikmatan yang Allah kurniakan dengan banyak sekali pada mereka, ternyata bentuk syukurnya adalah mereka justru mengambil patung anak lembu sebagai sesembahan yang mereka ibadahi, bukan menyembah Allah. Baik, apa pelajaran yang kita inginkan di sini? Kata beliau, maka bagaimana setelah ini semua mereka menyampaikan uzur? Kenapa mereka tidak mau beriman pada Muhammad SAW? Apa udzur mereka? Kami cuma beriman pada Nabi kami saja. Ternyata ajaran Nabi mereka pun mereka ingkari. Dari siapa? Praktiknya. Walaupun mereka mengaku Nabi kami adalah Musa. Kata beliau, dan ini menunjukkan tentang kerasnya hati-hati mereka. Juga rusaknya akal-akal mereka. Maka, dan ini sebagai hiburan bagi Nabi Muhammad SAW, tidak perlu engkau mengangan-angankan hidayah untuk orang yang seperti ini. Cukup apa? Sampaikan nasihat, sampaikan dakwah. Setelah itu, pusatkan perhatian kepada dakwah yang berikutnya. Memperhatikan para sahabat yang memang mereka siap untuk dididik dan seterusnya. Tayyib. Kemudian yang berikutnya langsung masuk kepada ayat yang baru. Kita baca apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah. Tayyib. Yaitu firman Allah ta'ala. Oh sebentar. Tayyib, berarti apa? Kita lengkapi dulu yang dibahas oleh Imam As-Sa'di yang kemarin ternyata belum selesai ya, baru ayat yang 91. Masalah yang al-bayyinat yaitu adalah dalil-dalil yang jelas yang menerangkan kebenaran. Kemudian setelah itu justru kalian mengambil anak lembu. Setelah itu yaitu setelah datangnya Musa. Wa antum zalimun, yaitu dalam keadaan itu kalian zalim, maka kalian tidak memiliki udzur. Kemudian tentang ayat wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u. Makna isma'u di sini apa? Yaitu sama'u qabulin wa ta'atin wastijabah. Dengarlah, maksudnya bukan hanya mendengar dengan telinga, tapi maksudnya adalah menerima ayat-ayat tersebut, kemudian menaatinya dan menyambutnya dan menaatinya. Baik. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa, as-sama' itu ada dua. Sam'un am dan sam'un khas. Pendengaran yang bersifat umum dan pendengaran yang bersifat khusus. Kalau pendengaran yang bersifat umum, itu maksudnya adalah pendengaran dengan alatus sama, yaitu telinga atau yang semacam itu. Kalau pendengaran yang bersifat khusus adalah apa? Sam'u qabulin wa ta'ah. Mendengar dalam artian menerima dan menaati. Tayyib. Dan kalau yang pertama tidak ada pahala, yang kedua ini yang ada pahala. Karena apa? Mau menaati apa yang disampaikan di dalam wahyu tersebut. Tayyib. Adapun kalau samaknya Allah Ta'ala, maka ini dua juga, umum dan khusus, yaitu apa? Al-idrak bil masmu'at, mendengar apa yang memang apa? Sifatnya adalah untuk didengar.
Jelas apa? Bukan mendengar warna merah, tapi apa? Mendengar suara-suara. Tayyib. Dan yang semacam itu. Dan yang kedua adalah sam'un khas, terbagi dua. Yaitu apa? Sam'ul ijabah dan sam'ul isabah. Yaitu pendengaran yang sifatnya adalah menerima amalan para hamba. Dan yang kedua adalah memberikan pahala kepada hamba tersebut. Sebagaimana dalam, kalau sama yang biasa apa? Sama yang mendengar suara. Seperti apa? Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka. Baik, sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang mendebat engkau wahai Rasulullah. Kalau sam'un khas, pendengaran yang bersifat khusus, tetapi untuk makna yang pertama yaitu apa? Ijabah, yaitu mengabulkan doa, adalah seperti ucapan Nabi Ibrahim, innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya apa? Inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Rabbku benar-benar mendengar doa. Maksudnya adalah mengabulkan doa. Atau ucapan siapa itu? Nabi Zakaria, innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau mendengar doa. Adapun kalau sam'ul isabah, mendengar dalam artian memberikan pahala, adalah seperti dalam doa ucapan i'tidal kita, sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Maksudnya apa? Memberikan pahala. Baik. Jadi sama yang diinginkan. Yang diinginkan bukan sekedar mendengar dengan apa? Alat pendengaran. Tetapi yang diinginkan di sini adalah sama yang khusus, yaitu penerimaan dan ketaatan dan seterusnya. Kalau yang datang dari hamba. Pendengaran hamba yang diinginkan di sini. Kemudian kata Imam As-Sa'di tentang ayat qalu sami'na wa asoina. Mereka mengatakan kami mendengar dan kami mendurhakai. Berarti apa? Sama yang diinginkan di sini apa? Sama yang am, sama yang bersifat umum. Kata beliau, jadilah ini keadaan mereka. Sekedar mendengar dengan telinga untuk kemudian mendurhakai wahyu tadi. Wa ushribu fi qulubihimul ijl. Dan diresapkan ke dalam hati-hati mereka rasa cinta kepada anak lembu. Kata beliau, yaitu subigha hubbul ijl. Dicelupkan rasa cinta kepada lembu tadi. Dan kecintaan kepada peribadatan kepada anak lembu tadi ke dalam hati-hati mereka. Tayyib. Ada perbedaan nuskhah di antara bukunya Imam As-Sa'di, kalau nggak salah dulu disebutkan apa? Sampai 3. Biasa namanya apa? Biasanya ditulis dulu, kemudian naskah yang kedua ada perbaikan, naskah ketiga ada perbaikan lagi, itu biasa. Dan semuanya, tiga-tiganya dicetak. Makanya kadang ada perbedaan naskah di dalam cetakannya itu. Yaitu apa? Diresapkannya peribadatan dan kecintaan pada anak lembu tadi adalah disebabkan karena kekufuran mereka. Jadi Allah menakdirkan sesuatu itu pasti ada sebabnya. Makanya Al-Imam Al-Mar'i Al-Hambali rahimahullah punya kitab khusus bantahan kepada orang yang berbuat maksiat dengan alasan takdir. Siapa yang pertama kali bermaksiat dengan alasan takdir? Siapa? Yaitu iblis. Kemudian orang-orang musyrikun di zaman Rasulullah dan seterusnya. Baik. Maka ditakdirkannya mereka berbuat maksiat itu ada sebabnya. Karena memang hati mereka memang sudah condong ke situ. Baik. Di belakang itu adalah perkara rahasianya Allah. Masalah kenapa yang ini polanya macam ini, yang itu polanya macam itu rahasia Allah. Yang pasti Allah tidak pernah berbuat zalim. Kemudian Allah berfirman, qul bi'sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Katakan pada mereka wahai Rasulullah, alangkah buruknya perkara yang diperintahkan oleh keimanan kalian apabila kalian memang orang-orang yang beriman. Kata beliau yaitu kalian menyatakan kalian itu beriman. Dan kalian mencari pujian dengan agama yang benar. Padahal kalian ini telah membunuh para nabi Allah. Dan kalian menjadikan atau mengambil anak-anak lembu sebagai sesembahan, bukan menyembah Allah. Manakala Nabi Musa sedang pergi dari kalian. Nabiullah Musa sedang pergi meninggalkan kalian. Dan kalian tidak menerima perintah-perintahnya dan larangan-larangannya kecuali setelah adanya ancaman. Ancaman apa itu? Sampai harus gunung diangkat di atas kepala mereka. Taib, alangkah
jauhnya perbezaan antara mereka dengan apa? Dengan sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam kisah Bai'atul Aqabah yang pertama itu, ketika orang-orang Ansor menjabat tangan Rasulullah SAW untuk baiat, langsung apa? Yang paling muda yaitu As'ad bin Zurarah Al-Ansari radhiyallahu anhu mengatakan, wahai orang-orang Ansor, tunggu dulu. Kalian ini apabila menjabat tangan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti kalian sudah bersiap menjadikan seluruh panah Arab mengarah kepada kalian. Maka kalian punya dua pilihan, dan hadisnya sahih ma'ruf. Kalau kalian mundur, maka kalian punya udzur di sisi Allah karena ini di luar kemampuan kalian. Madinah orangnya sedikit, masih banyak penyakit, belum didoakan Nabi ketika Nabi awal-awal datang tentunya nantinya. Mendoakannya di awal-awal kedatangan. Nah, sekarang Nabi masih di Mekah. Bai'atul Aqabah kurang lebih apa? 3 tahun. 3 tahun sebelum hijrah. Maka kalian punya udzur kalau kalian tidak sampai membaiat Nabi dengan baiat yang disepakati itu. Sekedar beriman tapi tidak sampai baiat untuk melindungi Nabi seperti melindungi anak istri. Taib. Atau kalian maju ke depan dan pahalanya ditanggung oleh Allah Ta'ala. Maka orang-orang mengatakan, singkirkan tanganmu wahai As'ad. Sesungguhnya kami siap untuk membaiat Nabi dan tidak akan mundur. Nah, ini adalah apa? Adalah keadaan sahabat seperti itu. Taib. Berbeza jauh dengan keadaan sahabat Musa yang dohirnya sahabat tetapi bukan. Yang sahabat yang baik ya baik. Yang mana mereka untuk membaiat itu harus diancam-ancam lebih dulu. Harus ada gunung di atas kepala mereka. Sebagaimana ini akan diulang pembahasannya secara lebih terperinci insya Allah di dalam ayat Al-A'raf. Taib. Kata beliau, mereka tidak menerima perintah-perintah dan larangan-larangan Musa kecuali setelah adanya ancaman dan diangkatnya gunung di atas kepala mereka. Di sini, kepala kalian. Taib. Maka kalian ini kalian itu mematuhi ucapan, mematuhi secara ucapan, tetapi kalian membatalkan itu secara perbuatan. Maka iman apa yang kalian dakwakan ini? Dan agama apa macam ini? Kemudian, apabila inilah yang menjadi keimanan menurut persangkaan kalian, maka alangkah buruknya keimanan yang mengajak pelakunya kepada sikap tughyan, sikap melampaui batas, dan kekufuran kepada para utusan-utusan Allah, dan mengajak kepada banyaknya kedurhakaan. Padahal telah diketahui, telah diketahui dan dikenal bahwasanya keimanan yang benar itu memerintahkan pemeluknya untuk melakukan segala jenis kebaikan, juga melarang dia dari segala jenis keburukan. Taib. Maka menjadi jelaslah dengan ini dustanya mereka dan menjadi teranglah sikap kontradiksinya mereka. Taib. Makanya memang Quran itu penuh dengan hujah bagi orang-orang yang memahami kandungannya. Ilahuna wallahu a'lam.